Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, para pemirsa sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan matan dari matan Abi Syuja, sebuah matan dalam ilmu fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang kita telah bahas pada pekan-pekan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faslun, pembahasan al-a'yan al-mutanajjisah wa ma yathuru minha. Hal-hal yang najis dan juga hal-hal yang suci, yang sifatnya suci. Yang dimana hal-hal ini adalah najis menurut syariat dan hal-hal ini adalah suci menurut syariat. Jadi belum tentu sesuatu yang kita anggap jijik, ya, itu adalah sesuatu yang najis dalam syariat. Dan bisa jadi sesuatu yang kita anggap suci itu adalah sesuatu yang suci bagi syariat. Namun bisa jadi dia adalah sesuatu yang najis bagi syariat. Seperti misalnya mohon maaf, kotoran dalam hidung, ya. Kotoran dalam hidung meskipun dia adalah jijik menurut kita, tapi bukan berarti dia adalah sesuatu yang najis. Dia adalah benda yang suci menurut syariah. Yang dimaksudkan suci adalah dia tidak dapat mengotori kita secara syariat. Dan bisa jadi kita melihat sesuatu, seseorang manusia, ya, melihat sesuatu benda itu adalah sesuatu yang suci dan sesuatu yang dia tidak jijik, seperti babi misalnya, atau seperti anjing. Dia melihat itu adalah sebuah yang tidak mengapa, tidak najis. Namun menurut syariat dia adalah sesuatu yang najis. Jadi tidak ada hubungan, tidak ada korelasi antara yang dijijiki oleh manusia dan sesuatu yang dianggap najis oleh syariat. Yang pertama, wa juludul maytati tathuru bid-dibaq. Jadi Imam Abi Syuja mengatakan juludul maytati tathuru bid-dibaq. Juludul maytah, ya, kulit dari hewan bangkai. Jadi ketika dia mengatakan kulit dari hewan bangkai itu bisa disucikan dengan cara disamak, ya, dengan cara disamak, dengan cara dibersihkan kulit itu, dihilangkan kelembabannya, ya, dihilangkan baunya dengan alat-alat tertentu atau dengan sabun-sabun tertentu, kemudian dijemur, maka dengan itu kulit bangkai itu bisa menjadi suci. Jadi bisa kita pahami bahwa kulit bangkai itu asalnya adalah sesuatu yang najis, yang tidak bisa kita pakai. Karena dibutuhkan proses pembersihan untuk menjadikannya suci, maka kita bisa pahami bahwa kulit bangkai itu adalah sesuatu yang najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Maimunah pernah melihat segerombolan orang menarik bangkai kambing, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tidak ambil kulitnya? Kemudian mereka mengatakan, ini adalah bangkai, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, yutahhiruhal ma'u wal qarad, ya. Jadi kulit bangkai ini bisa disucikan dengan air dan juga dengan alat untuk mensamak, ya, menyamak. Yaitu alat sesuatu, ya, sabun yang keras yang bisa menghilangkan kelembaban dan juga menghilangkan bau dari sisa-sisa daging yang ada pada kulit. Kemudian Imam Abi Syuja, ya, mengecualikan illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit bangkai dari seekor anjing dan juga seekor babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima.
Atau jika sekiranya ada hewan yang bapaknya kambing, ya, bapaknya kambing, misalnya bapaknya kambing, mamanya kucing, atau sebaliknya. Atau bapaknya babi, mamanya sapi misalnya, dan atau sebaliknya. Atau hewan yang lahir dari kalau bapaknya kambing, anjing, atau mamanya babi, ya. Yang penting ada salah satunya dari hewan ini. Kalau misalnya dipermisalkan jika memang kedepannya terjadi, meskipun secara ilmu ya biologi itu sulit terjadi atau tidak mungkin terjadi. Namun jika seandainya itu terjadi, maka kulitnya juga itu adalah sesuatu yang najis. Jadi ketika ada bangkai anjing atau bangkai babi, kulitnya itu tidak bisa dimanfaatkan karena hewan-hewan ini, ya, anjing dan babi, mereka najis ketika masih hidup. Mereka najis ketika masih hidup, apatah lagi ketika hewan-hewan ini telah mati. Bahkan bertambah sifat najisnya dengan ketika dia menjadi bangkai. Ya, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa hewan semasa hidup itu adalah semuanya bersifat suci, ya. Baik itu kucing, ya, baik itu kambing, sapi, atau unta, ataupun singa dan sebagainya. Mereka pada saat hidup memiliki sifat suci, ya. Jadi ketika mereka mengenai baju kita atau mengenai bejana kita dan sebagainya, mereka tidak mengotori apa yang mereka sentuh, ya, mereka tersentuh. Dan tentu saja ada perbedaan pendapat di sini mengenai hewan-hewan yang suci dan hewan-hewan yang najis. Namun dalam mazhab Syafi'i semua hewan adalah disifati dalam syariat sebagai hewan yang suci, kecuali dua tadi yang kita kecualikan, yaitu adalah anjing dan babi. Dan perlu juga diingatkan para pendengar sekalian bahwa tidak ada korelasi antara sesuatu yang suci dan sesuatu yang bisa dimakan. Jadi boleh saja sesuatu itu suci namun tidak boleh dikonsumsi atau dimakan. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa kotoran hidung, ya, kotoran hidung itu tidak boleh kita konsumsi meskipun dia ada sesuatu yang suci. Karena suci, benda-benda suci itu sangat luas dan benda-benda yang boleh dimakan itu agak sedikit mengerucut, ya. Yang halal untuk dimakan itu agak sedikit mengerucut. Jadi tidak ada korelasi antara sesuatu yang suci dan sesuatu yang boleh dimakan. Misalnya juga kucing adalah sesuatu yang suci, tapi bukan berarti kucing itu boleh untuk dimakan. Dan misalnya juga singa dan sebagainya, ya. Sesuatu yang mereka adalah hewan-hewan yang suci, namun bukan berarti dia boleh dimakan oleh manusia. Kemudian Imam Abi Syuja' melanjutkan, wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami. Di sini beliau mengatakan bahwa tulang dari bangkai itu dan juga rambut-rambutnya adalah sesuatu yang najis. Dan Imam Ibn Qasim dalam syarahnya, dalam mensyarah buku ini, beliau menambahkan wal maitah, ya. Jadi ketika ada sebuah bangkai, semua apa yang ada dalam bangkai itu berupa daging, berupa tulang, berupa rambut, ya, bahkan berupa kulit yang belum disamak, maka semua apa yang ada di situ sifatnya adalah najis. Sampai rambut pun dihukumi najis, ya. Jadi semua apa yang berhubungan dengan bangkai itu, darah, ya, kulit, rambut dan sebagainya, maka semua itu dihukumi najis. Illal adami, ya, kecuali manusia. Jadi bangkai, ya, atau mayat dari semua hewan itu adalah sesuatu yang najis kecuali manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad karramna bani Adam, ya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kita telah memuliakan
manusia. Sungguh kita telah memuliakan manusia. Dan sifat memuliakan ini mengharuskan manusia itu memiliki sifat suci, baik dia hidup atau dia dalam keadaan mayat atau mati. Jadi dalam syariat para pendengar sekalian, semua bangkai itu adalah sesuatu yang dihukumi najis, kecuali bangkai manusia, ya, dan juga ditambahkan dan juga kami tambah bangkai ikan, ya, dan juga bangkai serangga, ya, bangkai serangga yang tidak memiliki darah, ya, yang tidak memiliki darah. Mohon maaf, al-jarad, ya, serangga belalang, ya, serangga belalang, ya, itu yang tidak dihukumi najis. Adapun bangkai hewan lain, baik maupun serangga, itu tetap dihukumi najis, seperti lalat dan sebagainya, tetap dihukumi najis. Tapi najisnya itu bisa ditolerir. Jadi ketika ada bangkai lalat yang masuk ke dalam minuman kita, maka meskipun bangkai itu adalah sesuatu yang najis, namun ditolerir. Berbeda dengan bangkai belalang yang memang bisa dikonsumsi. Atau juga bangkai ikan bisa dikonsumsi. Berbeda dengan bangkai manusia yang tidak bisa dikonsumsi. Itu adalah hal-hal yang najis menurut syariat dan hal-hal yang suci menurut syariat. Dan hanya itu yang disebutkan dalam matan ini, karena matan ini adalah matan yang masih kecil, ya, yang diperuntukkan oleh orang yang baru belajar fikih, maka Imam Abi Syuja mencukupkan pada pembahasan ini. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan pembahasan ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuz, ya. Bejana-bejana apa saja yang boleh dipakai dan bejana-bejana apa saja yang tidak boleh dipakai. Beliau memulai dengan pembahasan mengenai bejana yang tidak boleh dipakai. Wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah. Tidak boleh menggunakan, ya, untuk makan atau minum awani adh-dhahab wal fiddah, bejana, piring, gelas dan sebagainya, atau sebuah tempat air, ya, adh-dhahab wal fiddah, yang dibuat dari emas dan perak, ya. Ini tidak boleh digunakan karena hadis yang sangat jelas dari hadis, kalau tidak salah, hadis Hudzaifah bin Yaman dan hadis Ummu Salamah yang mengatakan bahwa la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Ya, janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan dari bejana emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, sesungguhnya bejana ini dari emas dan perak merupakan bagian dari orang kafir untuk di dunia, walakum fil akhir, dan bagian dari kalian di akhirat. Dan juga dikatakan dalam hadis lain, hadis Maimunah, alladzi yashrabu fi aniyati adh-dhahab, alladzi yashrabu fi aniyati al-fiddah, yang minum dari bejana emas atau perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, maka akan dipenuhi perutnya dengan api neraka. Yujarjir itu merupakan suara bergejolak, ya, maka perutnya itu akan penuh gejolak sampai mengeluarkan suara karena penuh dengan api neraka. Dan ini adalah ancaman yang sangat berat, sehingga oleh karena itu para ulama mengharamkan penggunaan emas dan perak yang sifatnya itu adalah sebuah bejana, ya, sebuah wadah. Wala yajuzu isti'maluhum, ya, fi ghairi darurah, yang tentu ini adalah penggunaan yang tidak darurat. Adapun penggunaan darurat, ya, dan darurat ini adalah sesuatu yang kalau kita tidak pakai maka dia akan membuat kita dalam kesulitan, yang dimana kesulitan ini membuat kita kehilangan nyawa, ya, atau anggota tubuh kita ada yang cacat dan sebagainya, maka diperbolehkan. Adapun tanpa itu maka tidak diperbolehkan oleh syariat. Dan yang dimaksud dengan penggunaan di sini adalah makan, minum, ya.
dan juga penggunaan-penggunaan lain yang sifatnya tidak menyentuh, seperti menggunakannya sebagai pajangan, eh, ataupun ditaruh di sebuah tempat, ya, yang dimana itu adalah sebuah hiasan, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Kemudian juga jika ada sebuah bejana, ya, sebuah bejana yang dilapisi dengan emas dan juga dilapisi dengan perak, itu termasuk juga sesuatu yang diharamkan, ya, sesuatu yang diharamkan. Jikalau seandainya emas itu, ya, ada sebuah bejana yang dilapisi dengan emas, seandainya lapisan itu terambil, ya, kita panaskan dengan api misalnya, kemudian kita ambil semua emasnya itu, dan emasnya itu memiliki sebuah nilai, ya, yang dapat ditukar, baik itu berupa emas ataupun berupa perak, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Adapun jika sesuatu itu sangat sedikit yang tidak bisa dapat ditukar dan tidak memiliki nilai, maka itu tidak mengapa dan tidak mendapatkan ancaman insyaallah. Wa yajuzu isti'malu, kemudian beliau mengatakan, Imam Abi Syuja, wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Jadi beliau mengatakan bahwa dan boleh kita menggunakan bejana yang terbuat dari apapun selain emas dan perak, ya. Dan ulama mengatakan meskipun komposisi atau bejana itu terbuat dari sesuatu yang lebih mahal daripada emas. Misalnya dia membuat bejana dari permata, maka itu tidak mengapa, karena hadis cuma mencukupkan pada bejana emas dan perak, dan kita tidak mengetahui apa maknanya, ya. Maka ketika kita tidak mengetahui maknanya, mengapa kita dilarang menggunakan emas dan perak? Maka para ulama mencukupkan dengan hal itu saja dan tidak melarang penggunaan bejana-bejana yang lebih mahal daripada emas dan perak. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bukannya sebab kita dilarang itu karena bisa merusak perasaan dari orang fakir, ya. Ya, perlu kita lihatkan bahwa berbeda sebab dan berbeda hikmah, ya. Yang kita sebutkan tadi itu adalah hikmah. Adapun sebab itu adalah dalam bahasa Arab disebutkan illah, ya. Sesuatu yang menjadikan hukum itu memiliki hukum itu, ya. Sesuatu yang membuat sebuah hukum untuk menjadi seperti itu, ya. Dan berbeda dan sebab ini harus sesuatu yang konsisten. Jika sebab itu ada, maka hukumnya ada. Jika sebab itu tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Berbeda dengan hikmah, ya. Hikmah itu tidak mesti konsisten. Jadi bisa jadi kita misalnya kita menggunakan bejana dari emas dan perak, orang fakir senang, orang fakir sedih. Bisa juga orang fakir itu tidak sedih. Ya, bisa jadi orang fakir juga itu tidak sedih. Jadi karena melihat ini adalah sesuatu yang tidak konsisten, maka itu adalah hikmah dan bukan sebab. Sebabnya kita tidak mengetahui. Maka ketika sebab itu tidak diketahui, maka kita mencukupkan dengan apa yang dalam hadis atau apa yang dalam dalil dan tidak membawa hukum itu ke sesuatu yang semisalnya atau dikatakan dengan kias. Jadi kita tidak mengkiasnya. Jadi para ulama mengatakan bahwa bejana-bejana lain, meskipun dia adalah bejana yang mahal, maka boleh untuk digunakan, meskipun dia lebih mahal daripada emas dan perak. Ya. Kemudian ada pembahasan sedikit para pendengar sekalian mengenai sebuah bejana yang rusak. Dahulu bejana yang rusak itu bisa disambung kembali atau disambung kembali dengan menggunakan emas dan perak. Berbeda dengan zaman sekarang, banyak solusi, ya, selain emas dan perak. Karena solusi emas dan perak adalah solusi mahal untuk menyambungkan bejana, dan itu adalah solusi yang sangat mudah pada zaman dahulu. Jadi ada pembahasan mengenai hukum-hukum menyambung bejana menggunakan emas atau menggunakan perak, ya. Jadi yang pertama, menyambung
bejana yang rusak atau yang pecah dengan menggunakan emas, yang pertama dengan menggunakan emas, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Ya, hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Dan itu adalah pendapat resmi dari mazhab Imam Syafi'i dan juga adalah pendapat dari Imam Nawawi. Karena dalil-dalil mengenai emas itu sangat keras ancamannya, berbeda dengan dalil-dalil yang berhubungan dengan perak. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita menyambung bejana yang pecah ini dengan perak. Yang pertama tadi dengan emas. Yang emas itu kita sudah tahu hukumnya. Hukumnya adalah haram dan tidak boleh meskipun dia sedikit. Nah, adapun penyambungan bejana dengan perak, ya, di sini ada rincian yang dirinci oleh para ulama. Jikalau sambungan itu besar, ya, banyak, maksudnya ketika sebuah bejana itu pecah dan kita menggunakan perak untuk menyambungnya. Kalau perak ini banyak, ya, perak ini banyak dan besar, ya, dan tapi kita butuhkan, ya, kita butuhkan itu untuk menyambung, ya, maka hukumnya boleh, tapi makruh. Makruh karena kenapa? Karena banyak. Ya. Yang kedua, kalau kita sambung itu sambungannya sedikit, ya, sambungannya sedikit, peraknya itu sedikit, tapi kita gunakan penyambungan itu dengan tujuan untuk menghiasi bejana itu. Jadi kita sambung dan juga kita hiasi. Maka hukumnya itu boleh, tapi juga makruh, ya. Karena kenapa? Karena ada niat untuk menghiasi, bukan niat untuk menambal. Tapi ketika sambungan perak itu kecil, tapi juga karena butuh, ya, karena ada hajat, yaitu untuk menyambung bejana yang pecah tadi, maka itu boleh dan tidak dimakruhkan. Maka hukumnya boleh. Jadi jika ada niat untuk menghias, tapi kecil, tapi peraknya sedikit, ya, peraknya sedikit, maka itu adalah sesuatu yang makruh. Tapi kalau dia tidak ada niat hias sama sekali dan peraknya kecil, sedikit, maka itu tidak mengapa dan tidak makruh dan boleh. Adapun jika peraknya itu banyak dan juga niatnya dalam menyambung itu bukan untuk sekedar menyambung, tapi ada niat untuk menghiasi, ya, ada niat untuk menghiasi. Jadi bejana itu bisa dihiasi dengan perak, ya. Jadi kalau setelah disambung maka dia akan menjadi terhias. Jadi kalau dengan niat itu dan peraknya banyak, maka para ulama mengatakan bukan lagi boleh, bukan lagi makruh, namun itu adalah sesuatu yang haram. Sebagaimana kita jelaskan bahwa larangan-larangan emas itu lebih berat daripada larangan yang berhubungan dengan perak. Mungkin ini saja para jamaah sekalian pertemuan kita kali ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai penggunaan siwak dan sebagainya, dan yang berhubungan dengan siwak, yaitu dengan sunnah-sunnah wudu, ya, sebelum berwudu, dan diantaranya adalah penggunaan siwak. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan wudu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.